Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah selama ini dikenal dengan industri minuman tradisional yaitu jamu. Namun salah satu desa di Sukoharjo ternyata juga dikenal sebagai desa gamelan. Di desa tersebut banyak perajin yang membuat alat musik tradisional Jawa gamelan. Seperti apa pembuatannya? Simak kabarnya berikut ini. Sukoharjo begitu identik sebagai sentra industri jamu. Namun, daerah yang berbatasan dengan Solo ini ternyata memiliki potensi lain selain industri olahan rempah-rempah tersebut. Salah satunya industri tradisional yang telah dikerjakan secara turun-temurun ini. Beginilah aktivitas di salah satu ruangan rumah warga di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kobaran bara api dan suhu panas dari tungku pembakaran telah menjadi pemandangan sehari-hari. Di tempat ini kombinasi logam mentah yaitu timah dengan tembaga dilebur hingga menjadi lempengan logam. Lempengan itulah yang nanti akan diolah para pekerja untuk dijadikan alat musik tradisional Jawa, yaitu gamelan. Sanjoyo, pria berusia 56 tahun ini merupakan salah seorang perajin gamelan di Desa Wirun. Ia memiliki rumah produksi gamelan atau besalen bernama Panji Gong Agung. Besalan ini merupakan satu dari beberapa tempat pembuatan kerajinan gamelan di Desa Wirun, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, Desa Wirun memang dikenal sebagai kampung gamelan. Sebagian penduduk Desa Wirun memiliki keahlian membuat gamelan. Ya di sini itu satu kecamatan itu ya dikatakan kurang lebih ya 13-an orang. Tapi ada yang di bidangnya ada yang kempur, ada yang khusus bonang tok, ada yang bonang dan kempul, ada kenong gitu. Itu tokohnya itu hampir 90% itu masih dikatakan pembikin gamelan perunggu itu masih ada kaitan saudara. Kisah Desa Wirun menjadi kampung gamelan berawal dari perjuangan Ki Sudakir Resowiguno. Beliau adalah orang yang pertama kali merintis membuat besalen atau rumah produksi gamelan di Desa Wirun pada sekitar tahun 1950-an. Kalau kata Pak Uwo itu dulu bilang bisanya kerja bisa bikin gamelan itu dulu lama Mbah itu ya bikin jual kayu bakar, terus ada kenalan dari keraton. Nah, terus dikasihkan, terus kenal-kenalan lama, terus diajak kerja. Diajak kerja dikasihkan di bidang pembikinan gamelan. Nah, katanya si Mbah itu dulu sudah pandai bisa, mau keluar ndak boleh. Terus bahasanya itu dijadikan abdi dalam, dia ndak mau keluar, pulang, mendirikan prapen di sini, di Wirun sini. Gitu. Sepeninggal sang empu, keturunan dan murid-murid Ki Sudakir Resowiguno kemudian ikut mendirikan besalen masing-masing, termasuk salah satu di antaranya besalen milik Sanjoyo. Sang cucu kini telah mewarisi keahlian dari sang empu gamelan Desa Wirun. Kualitasnya itu ya campuran, Mbak. Campuran antara ya itu gongso itu kalau katanya Simbah itu orang tua dulu Simbah itu ya 3 sama sedoso. Nah, itu perbandingannya itu. Kalau pencampurannya itu bagus, itu kualitasnya sudah bagus. Kombinasi timah dan tembaga yang telah dilebur kemudian dibentuk menjadi logam yang berbentuk lingkaran. Proses selanjutnya adalah pande atau penempaan. Di dalam ruang beralas tanah dan minim cahaya, para pekerja memanaskan lempengan logam hingga bisa dilunakan.
Mereka bekerja bersama secara berurutan dan bergantian. Dalam waktu tertentu, lempengan logam diputar secara bergantian dan ditempa menjadi bentuk yang diinginkan. Menempa itu nanti paling itu kalau suhuan itu 1 hari. Itu kalau lancar. Ditempa terus nanti langsung seperti itu, kempul yang diinginkan. Inginnya mau bikin kempul atau mau bikin suhuan atau mau bikin gong, nah itu dibentuk seperti apa yang dimau. Ya kalau penempaan itu ya paling enggak ya 7 orang 8 orang. Tapi kalau yang gong besar itu ya sekitar 13-14 orang. Butuh tenaga ekstra untuk bisa membentuk gamelan. Tak boleh salah perhitungan saat memukul logam yang sedang panas. Lempengan logam bisa hancur apabila salah menempa. Yang paling susah ya bikin gong besar. Ya, nanti ada kadang kemerahan ya nanti bisa gagal. Kalau kurang merah nanti dipukul bisa pecah. Banyak gamelan ini yang pecah-pecah banyak. Kemudian, setelah berbentuk gamelan, proses berikutnya adalah grendo, yaitu pengelupasan kulit gamelan hingga terlihat warna kuningnya. Selanjutnya, gamelan diratakan untuk kemudian dihaluskan. Setelahnya, barulah proses nyelaras atau stem, yaitu proses penyesuaian nada pada alat gamelan. Urusan menyelaraskan nada bukan perkara yang mudah. Butuh pengalaman bertahun-tahun untuk bisa melaras masing-masing alat gamelan. Selain itu, insting yang kuat dari kepekaan indera pendengaran menjadi hal yang utama. Kalau ndak pas, nanti suara ndak bisa bunyi. Itu masalahnya kalau sukar itu ya ketebalannya berbeda. Harus ketebalannya harus sama. Tapi kalau enek sing merongkol itu berarti yang paling sukar itu. Proses pembuatan gamelan di Desa Wirun masih tradisional. Prosesnya pun terbilang rumit karena diperlukan ketelitian. Tak heran, tahapan pembuatannya bisa menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan. Ya paling nanti sekitarnya ya 2 bulanan nanti satu set selindro pelok.